السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال تعالى في كتابه الكريم: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala untuk hidup di dunia. Kita mau ataupun kita tidak mau, ya tetap seperti itu. Kita hidup di dunia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dunia ini Allah Subhanahu wa taala membuat suasana yang macam-macam. Suasana yang menyenangkan kita. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala rubah suasananya menjadi menyedihkan kita. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala buat suasana itu menjadikan kita penuh harapan. Beberapa menit kemudian Allah rubah suasana itu menjadi suasana yang sangat mengecewakan. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah kehidupan dunia. Sering sekali di dunia ini kita menemukan perkara-perkara yang menyusahkan kita. Sering sekali di dunia ini kita menemukan perkara-perkara yang tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Sering sekali di dunia ini kita menemukan perkara-perkara yang tidak mengenakkan hati kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika manusia ini dia menghadapi berbagai macam keadaan. Keadaan susah, keadaan kecewa, keadaan sakit hati. Maka manusia ini berpikir, gimana caranya biar saya ini senang? Gimana caranya biar saya ini bahagia? Saya ini pengen hidup di dunia ini tanpa sumpek. Saya ini pengen hidup di dunia ini hatinya selalu longgar. Saya pengen hidup di dunia ini hidupnya selalu lapang. Maka hadirin yang mulia, sebagian manusia berpikiran, hidup saya ini akan seneng, akan lapang, nek macole ajeg. Selagi kula niku mboten purun macul, mongko awake kaku kabeh,
akhirnya stroke, cepat mati. Hadirin yang mulia, akhirnya orang seperti ini hari-hari mereka pergi ke sawah, hari-hari dia nyangkul, dia ingin mendapatkan uang dari sawahnya, dia ingin menjadi orang kaya. Hadirin yang mulia, orang-orang seperti ini kadang-kadang untung, kadang-kadang senang, kadang-kadang susah. Bahkan malah banyak susahnya. Sebagaimana yang diceritakan dalam Al-Quran. Ada seseorang didatangi oleh temannya yang beragama. Maka temannya tadi, yang didatangi tadi orang kaya raya. Dia mengatakan, ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Kang, kowe sing ngamale agama oleh apa amalmu? Delok nang kuwi lho. Gak tahu salat itu, macul terus ning sawah. Ana aktsaru minka malan, nyatane mobil juga aku. Nyatane treke juga aku. Wah, baru mubang ngangkati kompor oleh apa? Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, orang tadi dia ini menyombongkan dirinya. Maka hadirin yang mulia, Allah Subhanahu wa taala rubah suasananya. Ketika pagi hari dia ingin datang ke sawahnya yang dia andalkan, yang dia rawat. Ternyata sawahnya dihabisi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan sawahnya ini enggak pernah tumbuh. Maka dia susah. Fa asbaha yuqallibu kaffayhi 'ala ma anfaqa fiha. وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. Maka pagi-pagi dia nyesel, dia membolak-balik tangannya, susah. Nyapo aku duwe dhuwit biyen aku garap sawah. Ngono kok ning montor lak penak. Gara-gara nggo nandur ning sawah, akhirnya potong leher kayak situ panen ini piye ngene iki. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang mengandalkan dirinya ingin senang, ingin bahagia dengan sawahnya, kebanyakan malah kecewa dengan usahanya. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, kesuksesan, kejayaan, kemuliaan ini ada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala jadikan mulia, jadikan sukses, mesti sukses. Siapa yang tidak dijadikan sukses, walaupun usaha sampai keringetnya garing, sampai mikir 24 jam bagaimana caranya biar sukses, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak tolong seseorang untuk jadi orang mulia, ya tidak akan bisa. Maka hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman, orang yang cerdas, orang yang mau berpikir, dia mesti akan berpikir, kalau saya pengen mulia, saya harus minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hadirin. Wong niku nek pengen mulya, pengen sukses, kudu ditolong kalih Gusti Allah. Tiyang niku nek mboten ditulung kalih Gusti Allah, perkara enteng ngeten. Niku nggih mboten kiat nglampahi. Hadhe ingkang kula mulyakaken, cobi kita tingali melaku teng masjid niku kalih melaku teng sawah tebih pundi, Pak?
tebih teng Sabin. Rata-rata masjid itu teng kampung, sawah niku mesti teng Trangkil, teng Robahan. Nek tiang-tiang sing desa teng tengah alas sawah ngeten niku. Hati ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak tolong, omahe gandeng masjid nggih mboten kuat mlebu teng masjid. Subhanahu wa taala tidak tolong, mata yang begitu ringan buka pun rasanya berat hatinya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tolong, perkara-perkara yang berat jadi ringan. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau perang Tabuk. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat untuk infak harta sebanyak-banyaknya. Maka datanglah seseorang namanya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Sayyidina Abu Bakar datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ini seluruh harta saya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanya kepada Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, yang kamu tinggalkan untuk keluarga kamu apa? Allah dan Rasulnya. Hadirin muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, menginfakkan seluruh harta. Ini kira-kira perkara berat apa ringan hadirin? Perkara yang sangat berat hadirin. Kita ini nggak usah infak harta, infak waktu 4 bulan 4-4an. Insya Allah niat Jur Cikampek. Ternyata pas mau berangkat Jur Cikampek lemahnya teles. Udah nih ajek, waduh, sawahnya pripun nih. Akhirnya macul teng sawah, mboten sios teng Cikampek. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Beginilah orang itu kalau tidak ditolong oleh Allah berat sekali. Tapi kalau orang itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, menginfakkan seluruh harta sangat-sangat ringan. Bahkan dalam riwayat yang lain Sayyidina Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, ini seluruh harta saya. Mengke nek wonten melih kula infakne melih. Infakne seluruh harta yang infakne duit 100 rupiah rasanya. Keranten apa? Keranten Allah Subhanahu wa taala sampun damel enteng. Keranten Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan amal agama itu jadi ringan. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kita pikir itu bagaimana kita ini ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hadirin. Itu tok. Yang kita pikir itu satu saja, bagaimana Allah nolong saya. Sudahlah, kita usaha apa saja, tenaga kita keluarkan, otak kita peras, strategi kita keluarkan. Kita pengen menghidupkan mahalah kita. Ini untuk menghidupkan mahalah ini strateginya harus begini, harus begini. Betul. Strategi kita keluarkan semua. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak tolong, dapatkan satu taskilan saja nggak akan bisa. Tapi hadirin yang mulia, kalau Allah Subhanahu wa taala tolong kita, walaupun kita ini orang bodoh, orang lemah, ngomong mboten saged, naskil tiang wedi. Tapi karena Allah sampun tolong kita, monggo tiang niku kita tingali tok langsung pengen 4 bulan. Insyaallah hadirin. Tapi nek tiang niku mboten ditolong kalau Gusti Allah, Masya Allah. Bayane semangat jauh lae ajek 2,5 jam full. Walaupun ini pertolongan Allah nek saged ngamalne agama. Tapi ini Gusti Allah mboten nulung maringi kita taskilan, nggih mboten badhe angsal. Makanya orang yang beriman, yang cerdas
adalah orang yang mencari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hadirin. Nah, bagaimana supaya kita ini mendapatkan pertolongan Allah? Supaya kita ini mendapatkan pertolongan Allah adalah kalau kita ini minta tolong kepada Allah, doa kepada Allah. Inilah yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berangkat perang Badar. Satu peperangan yang terbesar di dalam Islam. Peperangan yang sangat tidak imbang. 950 orang atau 1000 orang melawan 313 orang. Satu keadaan yang sangat mengerikan. Berarti tiang setunggal musuh pinten, Mbak? Tiang setunggal musuh 3 minimal ini. Jenengan wantun, Mbak? Perang lawan 3 orang. Jauhlah duduk lawang mun abote sing gak karu-karuan. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika di perang Badar ini yang dikerjakan para sahabat apa? إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. Para sahabat radhiyallahu anhum ketika perang Badar mati-matian sing didamel napa? إذ تستغيثون ربكم, istighatsah nyuwun tulung dumateng Gusti Allah. Sampai Sayyidina Ali radhiyallahu anhu beliau mengatakan ketika kami berangkat perang maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sujud kepada Allah doa ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum. Maka saya maju perang. Saya maju perang, setelah maju mundur lagi. Ngecek lagi. Bagaimana keadaan Rasulullah? Ternyata Rasulullah masih ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu. Maju lagi. Setelah maju, mundur lagi, lihat lagi, masih doa terus Rasulullah. Sehingga Rasulullah itu doa mulai awal perang sampai akhirnya perang itu doa terus. Jadi hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini mau berjuang. Kita ini pengen mulia, kita ini pengen surga, pengen temannya banyak, pengen taskilannya banyak, pengen hidupnya enak. Gampang saja. Kita ini bagaimana? Banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hadirin. Donga kita niku men dikabul nih kali Gusti Allah pun rampung sedaya. Kita ini gak ada masalah kali istri kita. Jadi sing masalah niku istri kita, napa Gusti Allah ndamel istri kita bermasalah hadirin. Allah Subhanahu wa taala ndamel bermasalah. Kita nandur teng sawah sawahe mboten panen. Niku sing salah sawahe napa kranten Allah niku ndamel sawah kita mboten panen. Dadi kita niku masalahe namung setunggal, ditulung kalih Gusti Allah napa mboten. Nek ditulung nggih slamet, nek mboten ditulung nggih cilaka, walaupun kita mengeluarkan segala usaha kita. Maka bagaimana kita ini selalu doa kepada Allah. Insyaallah hadirin. Kita mau kerja, doa kepada Allah. Kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillah. Setiap amal kebaikan yang tidak dimulai dengan bismillah, maka amal tersebut tidak ada gunanya atau terputus barokahnya. Dalam hadis yang lain, setiap amal kebaikan yang tidak dimulai dengan alhamdulillah. Sedangkan dalam hadis afdhalud du'a alhamdulillah. Maka amalan tersebut terputus barokahnya. Jadi kita ini amal apa saja, berbuat apa saja tanpa didasari dengan doa, enggak akan ada barokahnya. Kita duduk dalam bayan doa. Ya Allah, kula niki badhe mirengne bayan ya Allah, jenengan tulung kula. Insyaallah hadirin.
Kita badhe bayan nggih ndonga. Ya Allah, kula badhe bayan jenengan tulung kula. Kita badhe jaulah, ya Allah kula badhe jaulah jenengan tulung kula. Ya Allah kula badhe teng sawah jenengan tulung kula. Ya Allah kula badhe teng pasar badhe dagang jenengan tulung kula. Hati dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau semua kita doain, kita ke pasar jadi wali hadirin. Kita jauhlah jadi wali, kita duduk bayan jadi wali, kita dengarkan bayan jadi wali. Karena ditolong oleh Allah. Tapi kalau kita ini tidak ditolong oleh Allah, tidak doa kepada Allah, sing bayan akhirnya sombong. Sing bayan akhirnya turu. Sing jauhlah akhirnya ngamuk-ngamuk. Wong kok dijaulahi angel iram. Iki Bani Israil generasi kepiro nih? Jauhlah karepe ngedukne hidayah, malah ngamuk-ngamuk dumateng umat. Ini krana apa? Krana dakwah mboten ndonga. Pergi ke pasar tidak minta tolong kepada Allah, akhirnya pasarnya bangkrut mboten karu-karuan. Pergi ke sawah tidak minta tolong kepada Allah, akhirnya susah polahe dhewe. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita ini banyak doa kepada Allah. Insyaallah hadirin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengajarkan doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, kula aturi panjenengan nulung kula. Ya Allah, tolonglah saya. Untuk apa? Ala zikrika, untuk ingat kepada engkau. Jadi tiyang niku sejatine hadirin saged ngamalne agama niku keranten ditolong kalih Gusti Allah. Orang tuh bisa zikir kepada Allah itu karena ditolong oleh Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan seseorang untuk mengingat namanya, kita usaha seperti apapun ya nggak akan bisa zikir. Ala zikrika wa syukrika, dan syukur kepada engkau. Hadirin yang mulia, jadi orang tuh bisa syukur tuh karena ditolong oleh Gusti Allah. Orang tuh bisa syukur bukan karena duitnya banyak, bukan. Orang tuh syukur kepada Allah karena dapat nikmat besar, bukan. Karena ditolong Allah untuk syukur. Kalau orang tuh ditolong Allah untuk syukur, sego pecel, rasa sate, alhamdulillah dina niki kok kula saged mangan sego pecel. Niku nek tiyang niku ditolong kalih Allah kangge syukur, sego pecel krasa eco seger. Tapi kalau orang tuh tidak ditolong oleh Allah untuk syukur, makannya sudah ada ayamnya, sudah ada telurnya, sudah ada sayurnya. Di ruangan yang mewah, piringnya mewah, temannya enak. Perasaannya ya tetap tidak enak saja. Iki sing masak sapa to kasinan kabeh. Nah, daharane sampun siap, tapi keranten mboten diparingi syukur kalau Gusti Allah. Tidak diilhami syukur oleh Allah, tidak ditolong untuk syukur, ya nggak bisa syukur. Wa husni ibadatik. Kemudian yang ketiga, kita doa kepada Allah agar Allah ini menolong kita untuk bisa beribadah kepada Allah. Maka bagaimana kita ini senantiasa doa kepada Allah. Insyaallah hadirin, 24 jam doa kepada Allah. Nah, doa ini ada doa yang dikabulkan, ada doa yang enggak dikabulkan. Ini yang sing nyamar nih, Pak. Doa itu ada yang dikabulkan, ada yang tidak dikabulkan. Lah gimana caranya biar kita ini doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Supaya kita ini doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kali adalah kita ini merasa perlu kepada Allah. Merasa kepepet, betul-betul butuh nang Gusti Allah. Amman yujibul muttarra idza da'ah. Jadi orang-orang yang akan dikabulkan doanya oleh Allah ini adalah orang-orang pun merasa kepepet, pun
Liyane Gusti Allah nih mboten saged bantu kula. Nah, kalau orang tuh selagi belum merasa kepepet, maka doanya ini sulit diterima. Ya Allah, kula nyuwun rezeki, tapi teng utek bakdo niki kula ajeng teng sawah golek dhuwit. Ya Allah, kula nyuwun dhuwit sing kathah. Bar iki pengen mara teng Pak Lurah golek utangan. Masih ada di otak kita ini harapan-harapan selain Allah. Lah selagi manusia ini harapannya itu masih selain kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolong dia. Bagaimana kita ini sebelum doa ini betul-betul tanamkan dalam hati saya ini perlu betul kepada Allah. Kalau Allah nggak tolong saya pun ajur pun. Kalau saya ini nggak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, urip dadi rekoso sak lawase dunia akhirat. Hadirin yang mulia, lah kalau kita ini perasaannya sudah seperti ini, donga ngadep teng Gusti Allah niku Masya Allah saged krasa tenan melebet teng lebet ati kita. Nah kita ini Allahumma hdina fi man hadait donga. Pikirane suwi men to sing donga gak barbar. Kita ini doa, ngamini orang doa pikirannya kemana-mana. Bagaimana mau diterima oleh Allah? Maka bagaimana kita ini sebelum doa tanamkan dalam hati saya ini betul-betul perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hadirin. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua kali supaya kita ini doanya diterima oleh Allah adalah kalau kita ini selalu tawajuh kepada Allah. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikaken la yaqbalullah ad-du'a min qalbin ghafil. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima doanya seseorang yang hatinya lalai. Ini sekedar contoh mawon hadirin. Kita mara teng bapak kita. Nalikane kita tesih alit. Pak, njaluk duwe, Pak. Kita sanjang, Pak njaluk duwe kalih dolanan HP. Pak njaluk duwe, Pak. Aku pengen jajan nih, njaluk duwe. Kinten-kinten kalih bapake diparingi napa mboten? Oh iya anak demit. Njaluk ning pake sing ngadep sithik to, Le. Seorang manusia meminta kepada manusia yang sama-sama manusianya, mintanya nggak adab itu saja, itu manusia sudah nggak mau memberi. Lah kita ini memohon kepada Allah, memohon kepada Zat yang menciptakan segalanya. Kemudian kita ini, ya Allah, kalau nyuwun duit, ada SMS, buka dulu. Ya Allah, kalau pengen metu 4 bulan kelingan sawai. Ya Allah pengen wis isrok dan cepet bayarin nang bar. Hati ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini doa kepada Allah, tapi kalau hati kita lalai ya gak akan diterima oleh Allah. Maka bagaimana kita ini selalu tawajuh kepada Allah. Insyaallah hadirin. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara yang ketiga supaya kita ini doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kalau kita ini makanannya makanan yang halal. Dikatakan di dalam sebuah hadis ada seseorang yang rambutnya ini sudah daul-daul, mboten nate disamponi. Klambine mun lecek sedaya, kulite mun kisut sedaya, reget melas. Klambine mun ngepir, nek cara tiyang sakniki ngepir. Hadine mulakan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tadi itu doa, ya Allah, ya Allah, ya Rabb, ya Rabb. Wa mat'amuhu haram, tadi kata baginda Nabi, makanannya haram. Bajunya haram, wa ghudiya bil haram, wa tengi warak dengan perkara yang haram. Fa anna yustajabulah.
Wong kaya model ngeten iki dikabuli saking pundi? Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kita ini doa sudah menangis, mencucurkan air mata. Sudah diwangi tawajuh dumateng Gusti Allah gak dikabul-kabul nih. Ternyata galengane tanggane dipindah. Ternyata sawahe tanggane dikurangi. Ternyata lep jatahe dulure dibolongi. Masya Allah. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, perkara haram tuh walaupun sedikit ya tetap haram saja. Kalau kita ini makan, kalau sedikit nggak kenyang, kalau banyak baru terasa. Itu makanan hadirin. Tapi kalau urusan haram nggak, haram tuh 100 rupiah gitu tetap haram mawon. Nomo boleh kata, sidik mawon haram, nomo boleh kata. Maka hadirin yang mulia, bagaimana perkara-perkara haram ini betul-betul kita bersihkan kehidupan kita. Insyaallah hadirin. Kita kerja, akadnya 6:30 sampai jam 4 sore namanya. Ini kalau kita ini nyangkul setengah jam udut riyin. Nyangkul meleh setengah jam udut riyin. Ini kok bayare pancet. Niku sing liyane haram hadirin. Bayar kita kerja 10 jam. Dibayar 1.000. Ternyata maculnya itu cuma 8 jam. Kalau kita ngambil 100.000 itu yang 20.000-nya haram ya. Kalau kita dibayar untuk kerja 10 jam. Kita jadi pegawai negeri namanya. Berangkat 6:30. Ternyata sampai kantor jam 7. Kemudian pulang sebelum waktunya. Haram nih hadirin. Niku perasaane biasa mawon, ternyata itulah yang akan menggelapkan hati kita. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita makan 1 lengser. Kados teng markasnya, Pak. Makan 1 lengser. Orang 5. Kemudian karena kita ini badannya gemuk, luwe mun disiapne niku, mulai griya mboten mangan. Ini biasanya khidmat markasnya ning iwake. Pemene sing khidmat yang boro iwake kathah. Kira-kira. Iwak tewel napa mboten ngertos. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita ini temannya makan dikit-dikit kita langsung lep. Akhirnya jatahe koncone dipangan. Haram lho hadirin. Niku nek kanca kita mboten rido, niku badhe metengi ati kita, akhirnya bayane ngantuk terus hadirin. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi nek sing mriki mboten iki keranten kekathahan tahajud. Insyaallah hadirin. Maka kita ini cek minum kita ini sudah sesuai atau belum, makan kita ini sudah sesuai atau belum. Air-air yang disediakan untuk minum maka nggak boleh kita gunakan untuk wudhu. Itu kalau kita lihat air untuk minum, kita datang untuk wudhu. Wudhu kan gue salat pak, enggak nih haram nabi hadirin. Nanti akhirnya sholat nih nabi tekbir langsung ngadepin mboten teng kiblat teng sawah. Maka bagaimana kita ini kita bersihkan perkara-perkara yang bukan hak kita, jangan sampai kita sentuh sedikit pun. Insyaallah hadirin. Untuk apa hadirin? Kita ini mencari uang 100.000 tapi akhirnya sengsara seumur hidup, bahkan sengsara di akhirat. Maka kita ini nggak usah cari perkara-perkara yang haram demi supaya doa kita diterima. Insyaallah hadirin. Nek padaharan kita ini halal, kita ndonga dumateng Gusti Allah, ya Allah, nyuwun duit sing kathah dikabulna karo Gusti Allah, malah duit oke. Jadi kalau kita ini nggak ditolong Gusti Allah, golek haram mon. Perkara haram mon golek angel men halal, Pak. Maka kita nanti hatinya akan gelap, rizkinya akan sedikit. Atau umpamanya banyak nggak barokah. Maka bagaimana kita ini belajar bersihkan diri kita. Insyaallah hadirin. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, supaya doa kita dikabulkan oleh Allah,
adalah kalau kita ini berjuang mendakwahkan agama. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhaunna 'anil munkar aw la yushikanna Allah ayyunzila 'alaikum 'adzaban min 'indihi thumma la tad'unnahu wa la yustajabulah. Sungguh kalian mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah manusia kepada keburukan, atau kalau tidak, Allah akan menurunkan azab kepada kalian. Kemudian kalian doa kepada Allah, nangis-nangis kepada Allah, memohon kepada Allah agar Allah menghilangkan siksa tersebut. Wala yustajabulah, tapi doa kalian tidak diterima oleh Allah, kata Rasulullah SAW. Jadi tiang itu diantara sebabnya ndongane mboten kabul-kabul niku napa to? Gak gelem metu. Kalau kita ini tidak mau menerjunkan diri kita di dalam perjuangan, maka sulit bagi kita untuk dikabulkan. Maka hadirin yang mulia, bagaimana perjuangan ini kita hidupkan di dalam kehidupan kita. Insyaallah hadirin. Berjuang itu banyak. Khidmat juga berjuang, ya kan? Khurut berjuang, ngaji berjuang, makomi niku nggih berjuang. Yang penting tiang niku kedah mengaitkan dirinya dalam perjuangan. Entah dalam perjuangan itu dimusyawarahkan jadi apa, asalkan kita ini terkait di dalam perjuangan, maka insya Allah kita ini termasuk orang-orang yang berjuang. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man jahaza ghaziyan faqad ghaza." Barang siapa yang menyiapkan orang yang berjuang, yang khidmat berarti ini, faqad ghaza, sungguh dia telah berjuang. Maka kalau orang itu berjuang, doanya dikabulkan oleh Allah. Maka hadirin yang mulia, bagaimana kita ini usaha melibatkan diri kita dalam perjuangan, insyaallah. Maka yang niat doanya pengen dikabulkan, keluar 4 bulan silahkan daftarkan nama. Monggo Pak. Monggo Pak. Monggo Pak. Mboten kebul-kebul mawon Pak. Kebul-kebul golek udut dados. Sakniki pengen golek dongane dimakbul ning oleh Gusti Allah. Monggo Pak. Monggo niki sing lenggah-lenggah nih, Masya Allah. Umat menderita nih. Insyaallah sedene hadirin. Nggih sakniki ganti jenengan sing naskil. Kalih-kalih 3-3 gangsal menit. Nggih badhe 3-3 terus daftar teng tiyang naskil nggih Pak nggih. Monggo.